Absolute phrase. Absolute phrase adalah kelompok kata yang memodifikasi sebuah klausa independen secara keseluruhan. Absolute phrase terdiri dari kata benda dan dengan pengubah yang sering tapi tidak selalu mencakup frasa dari partisipal. Ingat bahwa dalam setiap kasus absolute phrase selalu ada beberapa jenis informasi yang bekerja untuk menempatkan seluruh kalimat atau ide dalam konteks kalimat atau ide tersebut. Absolute phrase tidak mengandung kata kerja atau mereka terhubung ke kalimat utama dengan konjungsi atau kata sambung. Komponen utama dari sebagian atau tidak semua absolute phrase adalah kata benda plus modifier atau penjelasnya. Absolute phrase adalah sebuah frasa yang punya sifat seperti independent clause. Independent clause itu apa? Kalimat yang bisa berdiri sendiri, tapi tidak memiliki subjek sendiri, tapi tidak ada subjeknya. Oleh karena itu, sebuah absolute phrase bisa berdiri sendiri akan tetapi subjeknya mengikuti frasa yang diikuti. Absolute phrase berfungsi untuk memberikan tambahan informasi sekaligus memperluas makna kalimat. Dengan menggunakan absolute phrase, tidak perlu menerangkan dua kondisi yang dialami subjek dalam dua kalimat terpisah. Alhasil, bacaan yang disusun akan jauh lebih efektif. Contoh kalimat absolute phrase. Rani ran onto the hill. Itu kalimat independent clause-nya. Nah, independent clause yang lain yang berupa absolute phrase yaitu beads of sweat forming on her forehead. Atau bahasa Indonesianya butiran-butiran keringat membentuk di dahinya. Tiba-tiba kita bilang seperti itu memang secara rangkaian mirip dengan kalimat yang bisa berdiri sendiri, tapi tidak memiliki subjek, teman-teman. Maka dia sebenarnya secara nggak langsung ya menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu Rani ran onto the hill. Rani berlari ke bukit. Nah, intinya keterangan secara analisanya yaitu ada noun phrase yang berupa breathe, bead of sweat, participle forming, dan modifier for on her forehead. Nah, dia semua rangkaian dari absolute phrase. Sebenarnya secara nggak langsung ini mirip dengan noun phrase dengan modifiernya. Contoh yang kedua, Reza waited on his sister's friends. His face scowling. Reza melayani teman-teman saudaranya. Wajahnya kesal. Tiba-tiba kalau kita bilang wajahnya kesal, kan membingungkan. Wajahnya siapa? Yaitu si Reza. Kenapa? Karena melayani teman-teman saudaranya. Nah, secara analisa dia terdiri dari noun phrase, his face, dan participle snowing. Contoh yang ketiga, the supervisor from the head of office look the machines over carefully. The name tag pinned on his shirt pocket. Pengawas dari kantor pusat mengecek mesin dengan hati-hati. Tanda pengenal terpasang di saku bajunya. Nah, yang mana absolute phrase-nya? Yaitu tanda pengenal terpasang di saku bajunya. Nggak punya subjek di sana, teman-teman. Tanda pengenalnya siapa sih? Si pengawas dari kantor pusat.
Nah, kalau kita pecah secara analisanya, ada noun phrase, the name tag, ada participle been, past participle, dan modifiernya berupa on his shirt pocket. Posisi absolute phrase. Phrase ini menerangkan independent clause di mana posisinya dapat di depan, di tengah, atau di belakang klausa tersebut. Antara absolute phrase dan independent clause selalu dipisahkan oleh koma. Dengan demikian, jika absolute phrase berada di tengah independent clause, maka ada sepasang koma yang memisahkan si independent clause-nya. Kebanyakan sih jatuhnya setelah subjek jika di tengah-tengah. Nah, contohnya posisi di depan independent clause, his hand tugging on his mother's shirt tail. Nah, itu absolute phrase-nya. Kita taruh depan kalimatnya apa? The little boy asks his mother to buy a toy. Nah, tangannya menarik-menarik ujung baju ibunya. Anak kecil itu meminta ibunya membelikan mainan. Atau kita taruh tengah-tengah independent clause-nya. Independent clause-nya tadi, the little boy asks his mother to buy a toy. Nah, jatuhnya setelah subjek, teman-teman. Subjeknya apa? The little boy. Terus kita masukkan si absolute phrase-nya dan diapit oleh koma di setelah the little boy dan sebelum asks his mother to buy a toy. Atau di belakang setelah independent clause-nya, the little boy asks his mother to buy a toy. His hand tugging on his mother's shirt tail. Secara analisa sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, ada noun phrase, his hand, diikuti participle tugging, dan modifiernya on his mother's shirt tail. Dari present participle, nah kita analisa dari si participle-nya. Ada present participle, jenis absolute phrase selanjutnya adalah present participle phrase atau frasa yang didahului dengan verb ing atau gerund. Biasanya bisa juga disebut gerund ya teman-teman, tapi di sini lebih ke participle phrase-nya. Present participle phrase berguna untuk menjelaskan 3 hal pula, yaitu kondisi yang terjadi saat ini, suatu yang dilakukan subjek, dan adjektif berakhiran verb ing. Contohnya, trembling and shaking, my body needs something to warm me up. Gemetar dan gemetar, tubuhku membutuhkan sesuatu yang menghangatkanku. The idol has appeared on the stage, shining and mesmerizing. Sang idola telah tampil di atas panggung, bersinar dan mempesona. Like listening the same song for a year, both of them finally can play together at this concert. Mendengarkan lagu yang sama selama bertahun-tahun, keduanya akhirnya bisa bermain bersama di konser ini. She lifts her hand desperately to the sky, praying for help from God. Dia mengangkat tangannya dengan putus asa ke langit, berdoa memohon bantuan dari Tuhan. Nah, dari yang ini teman-teman, mau kita anggap si participle phrase atau gerund phrase sebenarnya nggak masalah. Yang penting dia verb ing. Sebenarnya lebih tepatnya yang ini itu adalah gerund phrase. Mereka semua difungsikan, verb ing-nya difungsikan sebagai benda. Yang kedua ada dari past participle phrase. Absolute phrase yang diawali dengan past participle atau verb 3, biasanya past participle digunakan untuk 2 hal, yaitu menjelaskan kondisi pasif
atau subjeknya tidak melakukan aktivitas tersebut dan menjelaskan adjektif berakhiran ed untuk yang reguler. Atau yang lain ya, yang irregular bisa jadi bentuknya tidak sama. Contoh, they have come back from the jungle, bruised and scared but alive. Mereka telah kembali dari hutan, memar dan luka tapi masih hidup. Surprised of the bad news from his wife, Mr. Johnson collapsed and made his children panic. Nah, terkejut dengan kabar buruk istrinya, Pak Johnson pingsan dan membuat anak-anaknya panik. Nah, itu yang dari verb 3, teman-teman. Contoh yang lainnya. We found him in a poor condition. Participle absolute phrase-nya yaitu broken hearted and lifeless. Kami menemukannya dalam kondisi memprihatinkan, patah hati dan tak bernyawa. Thrown on the trash can already. The wedding ring couldn't be found anymore. Sudah dibuang ke tong sampah, cincin kawin tidak bisa ditemukan lagi. Pola pembentukannya, noun plus participle ini adalah salah satu cara yang paling umum untuk membentuk absolute phrase. Pola ini mungkin akan sangat berguna bagi orang yang masih berpikir bahwa pola pembentukan absolute phrase menggunakan kata kerja verb di antara noun dan participle. Misal, kamu mengatakan the question was still unanswered. Nah, kalimat yang kamu katakan tersebut merupakan kalimat utuh, teman-teman. Tapi, jika kamu mengatakannya the question unanswered dan kemudian kamu menambahkan phrase ke dalam kalimat inti, maka kalimat ini akan menjadi absolute phrase. Contoh, the train running late. We decided to get off at the next stop and take taxi home. Keretanya berjalan lambat. Kami memutuskan untuk berhenti di tempat pemberhentian selanjutnya dan naik taksi ke rumah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau jadikan kalimat boleh nggak? Boleh. The train is running late atau was running late. Nah, berhubung tidak adanya conjunction kata sambung, maka lebih baik jadikan absolute phrase. Ini hanya opsi saja teman-teman sebenarnya ya. The train running late maknanya sama, cuman dia jatuhnya jadi frasa, bukan kalimat. Kalau ada kalimat, dua kalimat ya harus ada kata penghubung. Kita tidak mengunjukkan kata penghubung, maka jadikan mereka sebagai penjelas saja, yaitu si frasa. Bandingkan kalimat ini ketika dengan verbs dan conjunction. Nah, yang saya bilang tadi contohnya seperti ini. Ini baru benar. The train was running late, so we decided to get off at the next stop and take a taxi home. Kereta berjalan lambat, maknanya sama toh, sehingga kami memutuskan untuk berhenti di pemberhentian selanjutnya dan naik taksi ke rumah. Nah, kalimat the train was running late dengan the train running late maknanya sama, kereta berjalan lambat. Hanya saja di kalimat kedua kita munculkan conjunction so atau sehingga. Yang pertama nggak ada. Kalau teman-teman munculkan so, maka kalimat dengan kalimat. Kalau nggak ada, lebih baik jadikan frasa. Nah, di konteks ini kita lebih jadikan absolute phrase. Ingat, walaupun dalam absolute phrase banyak menggunakan kata being, tapi dalam bentuk formal kata being tidak digunakan. Contoh, the movie being over, we left the theater. Film itu sudah selesai, kami meninggalkan gedung bioskop itu. Kalimat di atas dapat ditulis seperti berikut, atau intinya kita membuang si
kata being. The movie over, we left the theater. Nah, sama maknanya. Participle berupa to be. Participle yang digunakan pada absolute phrase dapat dihilangkan jika berupa to be. Contoh being, having, been. Nah, karena dianggap sudah dimengerti atau understood ya, dapat dimengerti sudahan. The time being over. Nah, tadi kita being-nya kita hilangkan. Absolute phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari noun dan pronoun participle dengan atau tanpa objek dan atau tanpa modifier. Nah, itu untuk rumusannya. Contoh like squaring, keterangannya hanya noun dan participle saja, boleh nggak? Boleh. Contoh yang kedua, her arms folded across her chest. Nah, arm nounnya diikuti participle folded dan modifiernya berupa her dan across her chest. Boleh. Noun plus adjektif saja. Perhatikan contoh, their meal still not ready. After 45 minutes, the hungry and angry customers left the restaurant. Makanan mereka masih belum siap setelah 45 menit. Pelanggan lapar dan marah meninggalkan restoran. Thanks for watching.